Selamat datang di Kota Salatiga, tempat di mana alam dan kesejahteraan masyarakat bersatu dalam harmoni. Kota Salatiga memiliki luas wilayah 57,36 km persegi, dan jumlah penduduk sekitar 195.065 jiwa yang tersebar di 4 kecamatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga berlokasi di Jalan Hasanuddin nomor 110. Dinas ini berperan sebagai mitra kunci dalam menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan di Kota Salatiga. Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait masalah lingkungan. Kedudukan, susunan organisasi, dan tugas serta fungsi tata kerja Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan Perwali nomor 98 tahun 2020, bahwa Dinas Lingkungan Hidup ini terdiri dari 4, satu untuk tata usahaan, yaitu sekretariat, kemudian yang kedua itu bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kemudian yang ketiga bidang penaatan dan penaatan lingkungan. Kemudian yang keempat itu bidang pemeliharaan dan pengembangan kapasitas lingkungan hidup. Jadi kita mempunyai tugas fungsi berbeda-beda, tetapi satu bahwa itu semua untuk kelangsungan dari tata kelola lingkungan hidup yang baik, sejalan dengan visi misi RPJMD. Rencana jangka panjang menengah maupun rencana jangka panjang untuk pusat maupun daerah. Jadi pengelolaan peningkatan pengelolaan sampah dan peningkatan kapasitas pengelolaan sampah limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Kami khusus di bidang kami itu kita memang mengelola sampah mulai dari sumber sampai kepada TPS maupun TPS 3R, kemudian itu masuk dalam pengurangan ya. Jadi pengelolaan sampah itu sesuai dengan kebijakan strategis nasional maupun daerah itu ada 2. Jadi masuk dalam pengurangan itu mulai dari sumber sampah, baik itu dari rumah tangga, sekolah dan semuanya, sampai pada TPS konvensional maupun TPS 3R. Kemudian untuk penanganan mulai dari TPS 3R maupun TPS konvensional sampai pada TPA. Iya, jadi keterlibatan masyarakat itu dimulai dari mana? Dari pengurangan sampah dari sumber. Gitu, jadi diharapkan sampah itu sudah ada pengurangan, kemudian pemilahan. Jadi harapannya yang masuk ke TPS konvensional maupun TPS 3R sudah yang residu. Gitu. Kemudian sampai TPA juga yang residu. Harapannya umur TPA kita ini lebih panjang. Gitu. Semakin banyak alih fungsi lahan, semakin banyak juga jumlah sampah yang diproduksi. Logikanya sehingga kita tidak lepas, pertama adalah sosialisasi pengurangan sampah dari sumber. Jadi memang pasca COVID, kalau dulu kita
COVID 2019, 20 sampai 2022 memang pengurangan ini seakan-akan kita berhenti karena COVID, kita mau tidak mau harus higienis ya. Jadi terutama yang plastik kita kan sekarang plastik sangat tinggi ya. Pada saat COVID itu kan kita tidak bisa membatasi karena itu COVID plastik itu kan untuk higienis. Tapi sekarang kita beralih lagi kembali kepada pengurangan bahwa penggunaan plastik ini harus dikurangi. Seperti kita sangat mempengaruhi. Jadi beberapa kegiatan-kegiatan kita itu harus kita bisa optimalkan, kemudian dengan anggaran yang sangat terbatas kita harus bisa optimalkan, meskipun ya itu sebenarnya berpengaruh juga. Mungkin secara kalau untuk sumber daya manusianya ya kita memang sosialisasi lebih berkurang lagi. Terutama yang sangat berpengaruh adalah kepada sarana prasarana alat-alat kita deh, karena kita kan alatnya besar-besar. Citra itu kita kan lewat pelayanan ya. Ya, pelayanan kita yang harus optimal ya. Meskipun kita dengan segala kekurangan misalnya seperti tadi dengan anggaran, tetapi tugas utama kita DLH adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Entah itu pelayanan persampahan, entah itu pelayanan sapu jalan, kemudian perizinan untuk perusahaan-perusahaan itu kan harus memenuhi perizinan semua deh. Kemudian di depan untuk pengembangan lingkungan hidupnya juga, sumber daya alam maupun manusianya kita juga harus optimalkan. Jadi untuk bisa mencapai itu pelayanan harus optimal. Kita nggak bisa lepas membiarkan misalnya ada pengaduan kita biarkan, tidak bisa. Kita harus tetap turun lapangan untuk melayani atau memberikan solusi-solusi kepada masyarakat. Ini pembayaran sampahnya itu naik 100% atau berapa? Oh itu benar apa tidak? Sebenarnya kalau mencapai 100% juga tidak ya, karena itu salah satu upaya kita untuk meningkatkan pelayanan persampahan kita juga, dan sekaligus juga pelayanan kita masuk kepada sebagai upaya kita juga untuk meningkatkan pendapatan fasilitas daerah juga. Memang di sana itu karena apa deh, perda kita ini sudah terbit, perda untuk retribusi daerah ini sudah terbit. Kalau kita tidak laksanakan, kita salah, karena perda ini sudah mengandung kekuatan hukum. Iya, terbitnya perda ini harus, mau tidak mau harus untuk kita laksanakan. Nah itu kemarin kami di di Bulu, Tegarjo itu merupakan penerapan awal. Kenapa kita di Bulu? Karena di Bulu ada TPS 3R kita. Ya, jadi kita anggap bahwa untuk pelayanan persampahan untuk TPS 3R yang terlengkap ada di Bulu, makanya kita mulai dulu dari Bulu waktu itu, karena memang kita mau terapkan untuk semuanya itu tidak mungkin karena kemampuan kita juga sangat terbatas ya, personil maupun sarana prasarana, sehingga kami waktu itu kita uji cobanya di TPS dulu. Sebenarnya tuh baik deh, awalnya tuh memang agak ada ya karena kaget ya mungkin diterapkan iya, tetapi di situ kan juga kami tidak semata-mata oh ini harus, tapi kan yang datang kita data dulu, kemudian saya belum bisa bayar dengan pengelolaan itu tadi. Sambil sama itu sebagian kan dibuat pupuk kompos itu yang jauh diselat di atasnya. Terus selanjutnya bagaimana teknologi digunakan dalam pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah ini? Kalau untuk
teknologi mungkin belum ada, cuma teknologi yang itu buat biogas Biogas. yang kita coba kita seperti itu buat biar aku gimana itu Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana pemantauan dan evaluasi dilakukan efektivitas pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah ini, Pak? ya biasanya dari kantor itu setiap beberapa bulan di sini memantau volume sampah biasanya, dan dari itu dari kan di sini apa ditimbang cek tinggi gitu aja. Oh, berarti nanti dari kantor ke sini mengecek, habis itu dievaluasi gitu ya, Pak? Untuk sebelumnya Pak namanya sih dari Mio, Mas Mio. Oke. Mungkin cukup sebagai apa Pak? Sebagai di sini saya petugas kebersihan. Petugas. Ya, petugas kebersihan. Itu cukup masih Pak. Iya, terima kasih ya, Pak. Terima kasih.